Pemirsa, Asila Maisa, putri tunggal pasangan Ramzy dan Afi Basalamah lagi-lagi jadi bulan-bulanan netizen gara-gara pamer saat makan es campur dan bertanya bagaimana cara meminumnya. Netizen auto langsung menghujat dan menganggap Asila lebay dan sok cantik. Apalagi Asila juga terlihat risih saat harus memakan buah-buahan yang ada di dalam es campur. Baik, iya. Iya, berat. Sambil jam 8. Oh, baik. Boleh. Mungkin pagi udah ditutup kali ya. Iya, sudah. Anak-anak kan jam 12. Kalau dengan jam 9 kadang lebih tuh sampai jam 12. Tak sampai di situ, Asila juga makin dibully saat Afi ibundanya menyuapi Asila buah sawo. Asila yang mengaku belum pernah makan buah sawo seolah bingung bagaimana cara memakannya lantaran Afi terlalu besar memotong buah sawonya hingga membuat Ramzy turun tangan. Asila pertama kali nyobain buah sawo. How do you eat it? How do you eat it? Gede banget. Iya, salah. Harus sedikit-sedikit dulu orang mau nyobain. Kalau itu ada trauma langsung. Karena dia tuh ada air jadi Kasih coba sedikit dulu. Nih coba, nih. Idealnya begini. ini nggak pakai saus bukan ya? Iya. Coba. Ini kasihnya. Kasihnya Iya. The bubur is coming. Yang bapak ya. Tingkah laku Asila memang selalu menjadi sorotan. Netizen menganggap Asila terlalu overacting dan terkesan dibuat-buat hingga membuat netizen sebal. Bisa jadi sikap Asila terbentuk lantaran sebagai anak tunggal Asila masih bermanja-manja dengan Ramzy, bahkan suka minta dipangku. Namun sebagai orang tua, Ramzy dan Afi seolah membantah tudingan netizen. Meski Asila anak tunggal bukan berarti ia dimanja. Buktinya, Asila mampu membuktikan jika ia bisa mandiri bahkan saat berjauhan dengan Ramzy dan Afi yang kini tinggal di Cianjur. Ya, Asila udah punya dunianya sendiri dia. Asila alhamdulillah sesuai dengan konsep kita di awal. Dia bisa berdiri sendiri. Saya nggak perlu capek-capek, ini loh anak gue loh, ini anak gue enggak. Dia sudah bisa berdiri sendiri bersama manajemennya, dibantu sama mominya, sudah jalan. Meski putrinya sudah mandiri dan dewasa, namun sebagai orang tua, Ramzy dan Afi masih belum memperbolehkan Asila untuk memiliki pacar. Padahal, teman-teman seusianya biasanya sudah mulai centil dan memiliki pacar. Tak hanya dilarang memiliki pacar, Asila juga dilarang berpakaian seksi. Asila memang nggak boleh terbuka sejak hit. Nggak usah pacar-pacaran dulu lah, fokus dulu aja berkarir. Karena sekarang ya fungsinya pacaran apa dulu gitu. Udahlah, belajar dulu berkarir sampai nanti menemukan yang baik. Nah, nemu yang baik itu. Sementara itu, meski usia sudah menginjak 50 tahun, namun untuk urusan mengukir prestasi, Krisdayanti atau yang kerap disapa Mimi KD tak kalah dengan yang muda. Buktinya dalam waktu dekat, KD akan mengikuti kejuaraan Wushu Internasional yang akan diselenggarakan di Emeshan, China pada tanggal 14 hingga 20 Oktober 2025 mendatang. Meski ini jadi pengalaman pertama bagi KD untuk bertanding mewakili Indonesia, namun KD akan berusaha memberikan yang terbaik. Dan jelang keberangkatan ke China, KD pun menyempatkan untuk berlatih wushu. Namun benarkah KD lebih senang berada di atas panggung sebagai penyanyi dibandingkan berada di arena pertandingan sebagai atlet? Ya memang belum pernah jadi pengalaman, tapi memang dulu kan sekitar 10 tahun lalu udah pernah dinobatkan jadi duta olahraga kan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi memang jiwanya walaupun udah nggak muda lagi, tapi kalau olahraga bolehlah dijadikan passion. Kalau nyanyi 3 jam kuat, kalau wushu 1,5 menit ngos-ngosan. Keikutsertaan KD dalam pertandingan internasional memang menjadi ajang pembuktian diri. Setelah 4 tahun menggeluti olahraga wushu,
Jika selama ini KD sudah bolak-balik mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia lewat prestasi di bidang tarik suara, kini KD juga ingin menorehkan prestasi lewat olahraga wushu. Iya, dan langsung internasional, nggak tahu diri kan? Astagfirullahaladzim. Karena kapasitas kami memang beda-beda kelas. Kalau melihat anak-anak kan lompatannya tinggi apa segala macam, tapi memang kelas-kelas itu yang membedakan. Dan karena kita didapuk di kelas veteran, nah ini jadi ya mungkin walaupun udah banyak yang latihan dari muda atau mungkin mantan atlet, tapi kan kami dengan kapasitas masing-masing gitu. Bagus, Masya Allah. Bagus, jadi kami juga memang pantau terus ya dari laporan dari Cika. Bagaimana Om? Bagaimana Om? Bagus, makanya saya suruh undang. Saya ajak. Pastilah kan secara adrenalin kita kan juga terpacu. Ini kesempatan besar, tugas mulia saya ini sebagai atlet. Jadi saya belum pernah merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam hal persiapan. Ingat latihannya, kan sayang kalau kita nervous atau ya karena materi itu kita harus siapin. Ya kan kalau visa performer udah ya, visa parlemen, diplomatik udah. Nah ini visa atlet pertama. Ini kipasnya tadi gimana nih? Keikutsertaan KD di kejuaraan wushu dunia untuk pertama kalinya rupanya sudah mendapat restu dari Raul Lemos sang suami serta anak-anak. KD berharap keikutsertaannya bisa membuat anak-anak bangga dan mengikuti jejaknya. Langsung tanya suami dulu, karena saya pikir suami kan rutenya juga tripnya sering ke China, jadi dia juga izinkan dan dia lihat saya udah 4 tahun latihan, ya bolehlah dikasih kesempatan. Gitu. Anak-anak yang mendukung, mereka sekolah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi satu kebahagiaan lah untuk mereka melihat pengalaman saya nggak pernah putus semangat. Nah tentu ini yang ingin saya tularkan untuk anak-anak saya. Tak hanya anak-anak dan suami yang bangga dengan keikutsertaan KD sebagai atlet wushu mewakili Indonesia. Amina, cucunya yang selama ini mengidolakan Gemi, pastinya juga senang melihat Gemi bisa menorehkan prestasi di usianya yang tak lagi muda. Benarkah KD ingin Amina menjadi seorang atlet wushu? Makanya pengen ngeracunin dia datang ke Sasana sekali-sekali nanti untuk pertandingan Jakarta ya.